Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang komponen komputer. Perkenalkan, nama saya Inke Joana, NIM 124 sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang hardware. Perangkat keras atau disebut dengan hardware merupakan sebuah perangkat yang berbentuk fisik berupa benda atau bisa dilihat dengan kasat mata yang digunakan untuk menerima dan memproses informasi sebagai proses transmisi data yang lebih efektif. Komponen hardware terdiri atas perangkat input, perangkat proses dan penyimpanan, serta perangkat output. Perangkat input merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, data itu berupa apa? Nah, datanya itu berupa gambar, video, maupun suara, dan lain-lain. Nah, peralatan input yang pada umumnya sering digunakan, yang pertama ada keyboard. Keyboard itu merupakan sarana untuk menjalankan perintah dan pendukung utama yang dapat menampilkan huruf, angka, maupun simbol-simbol yang lain. Fungsi utama dari keyboard itu sendiri adalah memasukkan data dalam bentuk teks. Nah, jadi dalam keyboard itu ada berkisar antara 100 sampai 106 tombol. Tapi pada umumnya dalam keyboard ada 105 tombol. Yang kedua ada mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan sebagai pointer dan mempercepat perpindahan lokasi kursor. Fungsi utama dari mouse adalah mengatur posisi kursor. Dalam mouse ada 3 sisi. Yang pertama, sisi kanan atau biasa kita sebut dengan klik kanan. Fungsi dari klik kanan yaitu untuk melihat perintah yang bersifat pengaturan. Kemudian yang di sebelah kiri ada klik kiri. Klik kiri berfungsi untuk memilih atau menyelesaikan file, menjalankan perintah tertentu, membuka link, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu di bagian tengah ada scroll. Scroll berfungsi untuk menggerakkan tampilan halaman layar ke atas dan ke bawah, serta ke samping kanan dan kiri. Yang ketiga ada scanner. Scanner merupakan alat pemindai pada komputer yang berfungsi untuk menduplikasi objek. Nah, dalam scanner itu terdapat sensor yang berfungsi untuk mendeteksi gambar tulisan dari objek yang di-scan. Nah, untuk fungsi dari scanner itu sendiri yaitu untuk memindahkan data atau objek yang terdapat di atas lensa scanner. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat proses dan juga penyimpanan. Nah, perangkat proses dan penyimpanan itu salah satunya adalah CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU itu merupakan otak dari komputer. Fungsi dari CPU itu sendiri yaitu untuk menerima dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Tanpa CPU, maka komputer itu tidak akan berjalan. Oleh karena itu, dia dikatakan sebagai otak dari komputer. Komponen-komponen dari CPU ada bermacam-macam. Yang pertama, ada caching. Caching itu merupakan bagian terluar dari CPU untuk menutupi dan melindungi bagian dalam CPU tersebut. Kemudian yang kedua adalah prosesor. Prosesor itu merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Nah, apabila komputer tidak dapat melakukan pengontrolan dengan baik, maka pekerjaan yang sedang dilakukan juga tidak dapat berjalan dengan baik. Dan komputer tersebut akan berhenti bekerja atau kita sebut dengan hang. Oleh karena itu, kinerja dari komputer itu bergantung oleh prosesor. Komponen pada CPU yang ketiga adalah RAM atau Random Access Memory. Jadi RAM itu berfungsi untuk
menampung atau menyimpan data sementara yang telah diproses oleh prosesor. RAM itu disebut sebagai random access karena perangkat ini memungkinkan untuk mengakses sel-sel memori secara langsung tanpa memperhatikan urutan baris dan kolom. Kemudian yang keempat ada VGA atau Video Graphic Adapter, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kartu grafis. Jadi kartu grafis ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel dan mengolah data grafis sebelum ditampilkan ke layar monitor. Perkenalkan, nama saya Septi Nurjayani, NIM 125 dari kelas 2D PGSD. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai peralatan, proses, dan penyimpanan pada hardware. Pada peralatan, proses, dan penyimpanan ada sound card. Nah, sound card ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Untuk bentuk dari sound card sendiri yaitu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada hard disk. Hard disk ini merupakan suatu tempat penyimpanan data konvensional yang bekerja secara mekanik. Untuk hard disk ini sendiri berfungsi untuk tempat menyimpan data. Satuan dari hard disk yaitu bit. Untuk kapasitas hard disk bervariasi mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 tera, hingga 3 tera. Untuk bentuk dari hard disk sendiri yaitu seperti ini. Untuk selanjutnya ada power supply. Nah, power supply ini merupakan suatu bagian dari sistem komputer. Berfungsi untuk memberikan daya. Untuk daya ini dalam bentuk arus listrik pada suatu komponen komputer. Power supply sendiri ini dibedakan atas daya yang dimiliki, seperti misalnya 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, sampai 600 watt. Untuk bentuk dari power supply sendiri ini seperti ini. Kemudian selanjutnya ada optical disk drive. Nah, optical disk drive ini biasanya dikenal dengan sebutan CD atau DVD ROM, yang merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membaca dan menulis CD atau DVD. Nah, pada optical disk drive ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada CD ROM drive, kemudian yang kedua ada CD RW drive, yang ketiga ada DVD ROM drive, dan yang terakhir ada DVD RW drive. Untuk bentuk dari optical disk drive sendiri yaitu seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang perangkat output dari hardware. Untuk perangkat output ini merupakan suatu komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Nah, output hasil dari proses komputer ini digolongkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu ada huruf, yang kedua ada gambar, yang ketiga ada suara, dan yang terakhir keempat ada video. Untuk perangkat output ini akan menghasilkan informasi untuk pembacanya, sehingga bisa dibaca, dilihat, didengar, ataupun dipahami secara jelas untuk pembacanya. Nah, di sini perangkat output pada komputer yang pertama yaitu ada printer. Printer ini merupakan suatu output komputer yang memiliki fungsi mencetak hasil dari proses komputer ke dalam media kertas. Untuk hasil cetakan dari printer ini biasanya berupa gambar maupun tulisan. Printer ini merupakan suatu komponen komputer yang digolongkan dalam periferal yang sangat penting untuk membantu kerja manusia. Berdasarkan media cetaknya, printer ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada printer inkjet, seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua ada printer laserjet, seperti ini gambarnya.
Dan yang terakhir ada printer.matrix, seperti ini gambarnya. Untuk yang kedua ini ada monitor. Nah, monitor ini merupakan suatu output komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar, sehingga informasi yang didapat itu mudah diterima oleh pembacanya. Untuk monitor ini, saat ini sudah banyak mengalami perkembangan. Untuk saat ini sudah menggunakan bahan LCD atau LED. Bahkan mulai banyak dipasarkan itu menggunakan LCD monitor berbasis touchscreen. Nah, untuk monitor sendiri ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada CRT, seperti ini gambarnya. Dan yang kedua ada LCD, seperti ini gambarnya. Nah, untuk yang ketiga ini ada LCD proyektor. Untuk LCD proyektor ini merupakan suatu output yang mempunyai fungsi sama dengan monitor. Tapi, untuk LCD proyektor ini menampilkan gambar pada screen agar informasi dapat diterima oleh pembacanya. Nah, untuk bentuk dari LCD proyektor yaitu seperti ini. Terakhir, yaitu yang keempat, ada speaker. Nah, speaker ini merupakan suatu output komputer yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan output berupa suara. Speaker ini akan terhubung dengan sound card pada komputer agar bisa menerima hasil proses berupa suara dari komputer. Untuk bentuk dari speaker sendiri yaitu seperti ini. Nah, seperti itulah penjelasan tentang hardware pada komputer dari saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triandani, NIM 131 yang akan menjelaskan tentang materi software. Software atau disebut juga dengan perangkat lunak merupakan gambaran koleksi program, prosedur, dan dokumentasi komputer yang melakukan beberapa tugas pada sebuah sistem komputer. Istilah ini mencakup application software seperti word processor yang mengerjakan tugas-tugas produktif pengguna, sistem software seperti operating system yang menghubungkan hardware, serta menjalankan software application dan middleware yang mengontrol dan mengkoordinasikan sistem distribusi. Melvin mengatakan bahwa perangkat lunak atau software ini merupakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai mengatur aktivitas kerja komputer dan menjalankan semua instruksi yang mengarah kepada sistem komputer. Lebih lanjutnya disebutkan bahwa sebuah perangkat lunak merupakan sebuah perangkat yang menjembatani instruksi user dengan komputer dengan menggunakan bahasa mesin. Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak atau software yaitu sebuah perangkat atau sistem yang telah diatur sedemikian rupa dan disusun secara sistematis yang ditujukan untuk memberikan perintah ke dalam menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan tertentu yang membantu menghubungkan atau menjembatani user sebagai brainware dan komputer sebagai hardware. Nah, sistem software ini kita tidak bisa memegangnya secara langsung seperti hardware yang pada umum lainnya, tetapi kita hanya bisa merasakan manfaatnya. Terdapat 4 kelompok dalam software. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai mengatur serta memanajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan aplikasi program seperti pengolah angka, pengolah kata, dan desain dan browser web. Secara umum, sistem operasi ini merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer ketika komputer pertama kali dijalankan. Sedangkan software-software yang lainnya akan menyusul ketika
setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software tersebut. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena sudah dilakukan oleh sistem operasi. Selanjutnya, terdapat beberapa sistem operasi yang populer pada saat ini, tetapi kebanyakan orang di dunia ini menggunakan sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft atau yang kita ketahui dengan Microsoft Windows. Selain itu terdapat juga sistem operasi yang lain seperti DOS, Linux, Unix, Mac, Android, Apple, dan lain sebagainya. Beberapa fungsi sistem operasi, yang pertama yaitu menjalankan komputer ketika pada saat pertama kali dinyalakan, yang kedua menjalankan program aplikasi, yang ketiga menjalankan program Unity, yang keempat mengolah file, dan yang kelima menumpuk data sebelum diolah, dan yang terakhir memberikan layanan pencetakan data di layar. Memberikan layanan pencetakan data di layar ini memudahkan untuk para pengguna ketika pada saat mereka membuka aplikasi pada komputer akan muncul di layar monitor. Nah, itu dia sekilas materi yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Ria Widaningsih, NIM 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok software. Nah, software terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, jenis-jenis program software dalam sistem operasi. Dan yang ketiga, software utility. Dan yang keempat, software aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja karena yang pertama, software sistem operasi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, kelompok software yang kedua adalah jenis-jenis program aplikasi software yang terdapat dalam sistem operasi. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bootstrap loader. Yang kedua, diagnostic test. Yang ketiga adalah operating system eksekutif. Nah, yang pertama, bootstrap loader atau program pembaca software pertama. Nah, bootstrap loader ini berfungsi membaca bagian utama dari sistem operasi dari penyimpanan kedua atau tambahan. Yang kedua adalah diagnostic test atau pengecekan. Nah, di sini berfungsi sebagai mengecek jalannya komponen-komponen dari sistem komputer seperti pengecekan RAM dan hard disk. Yang ketiga adalah operating system eksekutif. Berfungsi sebagai mengendalikan sistem komputer seperti menjalankan program dan mengirimkan perintah ke hardware. Adapun fungsi program pengendali input ataupun output yaitu 1. Membaca karakter pada keyboard, yang kedua membaca karakter pada monitor, yang ketiga menulis karakter pada printer, yang keempat adalah menentukan printer sibuk atau tidak, dan yang kelima adalah membaca sektor disk pada hard disk tertentu. Nah, kelompok software yang ketiga adalah software utility. Software ini adalah software system yang melakukan tugas-tugas khusus seperti perangkat input dan outputnya, serta program-program lain yang ada dalam sebuah komputer. Adapun fungsi dari software utility antara lain 1. Program file viewer yang berfungsi memformat disk, menunjukkan isi disk, mengcopy disk satu ke disk yang lain. Yang kedua adalah program disk scanner yang berfungsi memperbaiki atau mendeteksi masalah error yang terjadi pada disk. Yang ketiga adalah pemeliharaan file yang berfungsi memperbaiki atau mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem operasi.
Kelompok software yang keempat atau yang terakhir adalah software aplikasi. Software ini berfungsi membantu masalah yang bersifat khusus sehingga tidak dapat membantu spesifik setiap pengguna. Software aplikasi dibagi menurut jenis tugas-tugasnya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, software pengolah angka, yang kedua, software pengolah kata, yang ketiga, software pengolah grafis, dan yang keempat adalah software pengolah multimedia. Software pengolah angka adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat tabel-tabel perhitungan angka, seperti Excel. Software pengolah kata berfungsi untuk membuat naskah, artikel, atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, contoh dari aplikasi ini seperti Microsoft Word dan Word Perfect. Software grafis. Aplikasi ini digunakan untuk membuat grafis atau gambar seperti Photoshop, terus Corel Draw, terus foto editor, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah software multimedia. Aplikasi ini digunakan untuk keperluan multimedia. Contohnya, seseorang presentasi menggunakan audio atau video ataupun animasi gitu. Perkenalkan, nama saya Nadia Imatasari, NIM 190611100144 kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari brandware dan beberapa komponen yang terdapat dalam brandware. Nah, apa sih brandware itu? Brandware merupakan manusia dan ilmu pengetahuannya. Nah, maksud di sini adalah mereka yang bekerja dan berhubungan langsung dengan suatu perangkat komputer. Nah, mereka ini juga yang menentukan sebagai penentu kunci keberhasilan dari pelaksanaan pengelolaan data, sehingga dibutuhkan orang yang tepat dalam bidang tersebut. Nah, dalam suatu komputer, brandware juga mempunyai peranan yang sangat penting. Misalnya, hardware tidak bisa bekerja tanpa adanya software. Software tidak bisa bekerja tanpa adanya hardware. Begitu pula hardware dan software tidak bisa bekerja tanpa adanya brandware. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa brandware merupakan orang yang mengoperasikan atau menggunakan suatu perangkat komputer. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa komponen dari. Nah, yang pertama adalah operator komputer. Di sini saya akan meletakkan gambar ilustrasi mengenai operator komputer. Jadi, operator komputer itu apa sih? Operator komputer merupakan mereka yang secara langsung bekerja menangani pengelolaan data menggunakan perangkat komputer atau bisa dikatakan juga operator merupakan orang yang menjalankan sebuah program atau aplikasi yang berhubungan langsung dengan komputer. Nah, operator komputer juga harus bertanggung jawab untuk mengelola data melalui sistem yang berhubungan dengan komputer. Dan terkadang operator komputer juga membantu menganalisis sistem. Seorang operator komputer juga bisa melakukan dukungan tugas jaringan dan membantu semua administrator jaringan, seperti memastikan bahwa koneksi jaringan tersebut berada pada tempat yang benar dan semua server berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya yang kedua adalah teknisi. Teknisi, ini gambar sebuah teknisi. Ini gambar teknisi komputer ya. Saya letakkan di samping saya. Teknisi komputer itu apa sih? Teknisi komputer merupakan orang yang menguasai dan bertanggung jawab atas maintenance data dalam sebuah perangkat komputer. Nah, dalam hal ini teknisi komputer harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang sebuah komputer itu sendiri dan mengenai troubleshooting dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh seorang teknisi komputer. Dan seorang teknisi komputer harus melakukan tugas
seorang teknisi komputer biasanya melakukan tugas untuk melakukan perbaikan komputer, laptop, monitor, dan printer. Jadi semisal kalian punya komputer atau laptop yang monitornya rusak, nanti seorang teknisi komputer akan mencari permasalahan dari rusaknya monitor kalian tersebut, dan nantinya teknisi komputer akan menemukan masalah dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, entah itu menggantinya dengan unit yang baru atau memperbaikinya. Yang ketiga adalah sistem analis. Ini di samping saya merupakan ilustrasi gambar dari seorang sistem analis. Sistem analis itu apa sih? Sistem analis merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam membentuk dan membangun sebuah desain sistem. Dan tugas dari seorang sistem analis adalah menganalisa suatu formulir, dokumen, file, dan berkas-berkas yang berhubungan dengan sistem komputer. Dan dapat juga dikatakan bahwa tugas dari seorang sistem analis adalah menganalisa produk berupa program aplikasi komputer untuk dipastikan performa dan hasil akhirnya. Tugas yang kedua dari seorang sistem analis yaitu merancang suatu sistem perbaikan dan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi untuk penerapannya pada sebuah perangkat komputer. Nah, menjadi seorang sistem analis harus mampu untuk bekerja dengan menguasai berbagai jenis bahasa-bahasa pemrograman. Keempat adalah programmer. Di sini saya akan meletakkan gambar dari seorang programmer. Nah, programmer itu apa sih? Tugas-tugasnya juga apa? Nah, programmer sendiri itu adalah orang yang mampu menyusun instruksi-instruksi dari komputer atau mampu membuat program yang dibutuhkan dalam suatu perangkat komputer. Dan bisa dikatakan juga bahwa programmer merupakan orang yang membuat program atau aplikasi yang digunakan dalam sebuah perangkat komputer. Nah, programmer ini juga harus memiliki kemampuan dalam menuliskan serangkaian instruksi menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jadi programmer ini juga sama seperti seorang sistem analis, mereka harus mampu menguasai bahasa-bahasa pemrograman dan kode-kode sebelum membuat aplikasi di komputer. Perkenalkan, nama saya Vita Marwati, NIM 149. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang bernama Nadia mengenai brainware. Entry data yaitu orang yang melaksanakan pengurusan terhadap data, perekaman data media komputer, dan juga sebagai pemeriksa dan pengiriman informasi yang dihasilkan oleh komputer. Data yang dapat digunakan itu berbentuk tulisan tangan, kode program, nama, alamat, atau form yang telah dibuat dengan sedemikian rupa. Teknisi yaitu orang yang menguasai dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang ada pada komputer. Tanggung jawab seorang teknisi yaitu mengembangkan, membangun, serta memelihara jaringan komputer. Trainer adalah orang yang tahu dan memahami pengetahuan dan ilmu komputer dan dapat mengajarkannya kepada orang lain. Seorang trainer bertanggung jawab untuk melatih dan mendidik pengguna komputer yang masih baru dan belum berpengalaman. Desain grafis yaitu orang yang mahir dalam membuat grafis melalui perangkat komputer. Tugasnya yaitu merancang dan membuat desain grafis untuk aplikasi atau program. Project manager. Project manager yaitu orang yang bertugas sebagai pimpinan atau yang bertanggung jawab terhadap suatu proyek tertentu. Seorang project manager dapat dikatakan sebagai mandor dalam sebuah pembangunan. Tugasnya yaitu melakukan kontrol dan monitoring terhadap kinerja para stafnya. Konsultan yaitu orang yang memberikan konsultasi terhadap suatu hak dalam bidang tertentu. Seorang konsultan harus mempunyai komunikasi yang baik dan lancar
Karena ketika menyampaikan rekomendasi atau saran yang ada sangkut pautnya dengan komputer dapat dilakukan dengan benar dan lancar. Nah, sekarang pengertian brainware menurut Azhar Susanto. Dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen mendefinisikan brainware sebagai sumber daya yang terlibat langsung dalam pembuatan sistem informasi dan juga pengumpulan serta pengolahan data yang dihasilkan oleh sistem informasi. Menurut Azhar Susanto, brainware itu dikembangkan dan dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, pemilik. Yang dimaksud pemilik di sini yaitu orang yang memberikan dukungan dana. Dan yang kedua itu pemakai. Yang dimaksud pemakai yaitu orang yang menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Yang ketiga yaitu perancang. Yang dimaksud perancang yaitu merancang sistem informasi. Yang keempat itu pembangun atau builder. 3 komponen komputer: software, hardware, dan brainware. 3 komponen komputer tersebut tidak dapat dipisahkan karena mereka saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lainnya. Hardware tanpa adanya software maka dia tidak akan berfungsi, dan sebaliknya, software tanpa hardware juga tidak akan berfungsi. Dan apabila keduanya tidak menggunakan brainware, juga mereka tidak akan berfungsi karena tidak ada yang mengoperasikan mereka. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.